Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sap Lovers, selamat datang kembali di program terbaru podcast Ramadan, menambah wawasan keislaman di bulan Ramadan. Bersama saya, Steli Selvia, dan narasumber hebat kita, perwakilan dari UKM Kajian Islam Universitas 11 April. Untuk itu, kita langsung saja ke narasumbernya. Silahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serla Suci Seminar. Saya perwakilan dari UKM Kajian Islam Unsur. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PG PAUD semester 2. Oke. Luar biasa sekali ya, Teh Sela ini masih semester 2 tapi sudah mampu menjadi seorang narasumber di program terbaru kita, Podcast Ramadan. Nah, kebetulan nih udah ada pertanyaan yang masuk ya Teh. Kita langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Pertanyaan pertama dari Unsap Lovers nih, apakah boleh merindukan seseorang yang belum menjadi milik kita? Kira-kira gimana nih Teh? Insya Allah. Sebentar lagi. Jadi sebelumnya untuk kata rindu sendiri ya, ini mungkin ke orang yang sudah dikenal atau bukan, atau bahkan rindu kepada baginda Rasulullah nih, rindunya gimana? Nah, mungkin di sini Unsap Lovers dalam konteks rindu kepada yang sudah dikenal mungkin ya, Teh. Ya, yang dikagumi ya. Iya, betul. Ya, sesuai yang ada dalam syair Ibnu Hajar ya, dalam kitabnya yakni Fathul Hama, yang artinya tidaklah cinta itu dilarang, rindu itu dilarang dan dosa, karena rasa itu kekuasaan Allah SWT. Jadi rindu itu di bawah naungan kekuasaan Allah. Jadi hati kita itu dikuasai oleh Allah. Jadi perihal untuk rindu sendiri mungkin itu sudah menjadi fitrah juga sih ya Teh, sama dengan konteks cinta gitu kan. Jadi gini, selama hal itu masih positif sebenarnya tidak menjadi sesuatu hal yang bermasalah kalau merindukan. Cuman kalau dalam menuju ke hal negatif, misalnya nih, seorang perempuan merindukan seseorang, mengagumi seseorang, sampai dia berharap berlebihan, ya akhirnya merasakan kecewa gitu kan. Misalnya sampai bermalam-malam nangis, saking merindukan orang yang belum tentu menjadi milik kita, gitu kan. Itu nggak baik sebenarnya. Buat apa sih kita berkorban air mata hanya untuk seseorang yang tidak peduli kepada kita? Mungkin lebih ke arah sana. Apalagi ini yang bukan dimiliki ya, apalagi kalau yang bukan dimilikinya sudah memiliki pasangan, Gitu. itu tidak baik. Jadi mungkin rindu boleh, hanya saja jangan sampai berlebihan. Apalagi seseorang yang kita rindukan itu belum tentu menjadi milik kita. Nah, jadi seperti itu ya Unsap Lovers. Nah, selanjutnya nih Teh, pertanyaan yang kedua. Apakah boleh kita mendatangi orang yang bisa, tetapi orang bisa tersebut melakukan ritualnya dengan cara Islami? Apakah kita boleh mempercayainya? Maksudnya doa-doanya Islami gitu. Iya. Nah, sebenarnya berat ya ini tentang akidah. Tapi yang saya pelajari ya, selama itu menduakan Allah, sama kita mempercayai, yakin, mengimani kepada selain Allah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak baik. Apalagi sampai mempercayai, sampai kita yakin apapun. Misalnya kata ini harus ke sini, kita ikut ke sana. Kata orang pintarnya kita harus sampai mengorbankan segala hal gitu kan. Itu merubah menurunkan keimanan kita juga Teh. Itu nggak baik sebenarnya. Dan ini mengatakan gimana sih karena memakai doa-doa Islam? Banyak sekarang orang-orang yang berkedok Islami. Makanya dari itu penting bagi kita untuk mengkaji sesuatu itu diperdalam. Butuh gurunya, tidak hanya membaca buku saja, tidak dengan gurunya itu tidak baik. Makanya Teh, penting banget apalagi di zaman sekarang tuh udah banyak banget dukun-dukun yang berkedok Islami. Nah, baginda Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya Rasulullah SAW tidak merestui orang-orang yang mendatangi para dukun, orang pintar atau apapun itu namanya. Dan bila dia mendatangi lalu mempercayainya, maka tidak sah salatnya, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Jadi yang lebih baik
kalau kita punya masalah atau apapun, pasrahkan kepada Allah, tanyakan kepada orang yang lebih mengerti tentang Islam. Jangan ke dukun. Iya betul sekali ya Teh, karena semua hal yang terjadi pada diri kita itu atas kehendak Kehendak Allah Allah. juga. Jadi kita jangan sampai mempercayai dukun-dukun yang berkedok Islam Iya, itu ya Teh. Jadi apapun masalahnya kita kembalikan lagi kepada Allah. Kita harus bisa bertawakal, pasrahkan kepada Allah ya Teh. Oke, jadi seperti itu ya Unsap Lovers. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga nih, apakah boleh mengucapkan Assalamualaikum tapi di rumah tidak ada siapa-siapa? Nah, ini rumahnya rumah kita, rumah kosong, rumah yang tidak terpenghuni atau gimana? Kalau mau Karena diinin aja. mungkin semuanya ya Teh dijelaskan biar jelas gitu. Soalnya Unsap Lovers pasti penasaran kan? Kalau kita mengucapkan salam ketika ke rumah kita sendiri, misalnya di rumahnya tidak ada siapa-siapa, mungkin dalam logika buat apa ngucapin salam orang di rumahnya juga nggak ada apa-apa. Iya, betul. Tapi baginda Rasulullah SAW juga memerintahkan kita untuk mengucapkan salam ketika kita memasuki rumah, walaupun di sana tidak ada siapa-siapa. Karena itu adalah salah satu dari adab masuk rumah, gitu ya. Terus kalau saya juga pernah dengar kalau katanya rumahnya kosong, itu bisa dengan mengucapkan mengganti kata assalamualaikum itu dengan assalamualaikum ibadika sholihin. Seperti itu. Kalau misalkan rumahnya rumah kosong nih Teh, gimana nih? Ya, kalau rumah kosong ada yang menggantinya dengan kata yang tadi. Oh, jadi seperti itu. Tapi kalau mau bilang assalamualaikum juga tidak masalah sih kalau menurut saya, ya, karena gimana ya, apalagi yang rumah berpenghuni ya jarang-jarang sih kita ke sana gitu ya. Iya sih, benar. Iya. Kalau misalkan lewat ke kuburan nih, kita harus sebaiknya kan ada yang assalamualaikum atau ada doa-doa tertentu yang misal kita lewat ke kuburan itu harus diamalkan apa aja kira-kira? Biasanya sih assalamualaikum ya ahli kubur doang ya, atau enggak ada gitu. doa-doa sendiri kayak misalnya baca apa ya, ada sih teh doanya, maaf kurang paham Gitu. kalau biasanya secara sendiri assalamualaikum ya ahli kubur. Tapi biar Untuk menghormati. kalau misalkan saya nih Teh ya karena tidak terlalu apa ya, belum tahu mungkin ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi cuma kayak gitu aja itu nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa sih, Oh, nggak apa-apa. Yang penting seenggaknya kita harus mengucap salam ya. Gitu. karena salam itu doa tuh. Dan yang menjadi wajibnya juga yang menjawab salam. Oke, jadi kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Teh nih. Pertanyaan dari Unsap Lovers nih. Pertanyaannya, kenapa di dalam Islam tidak boleh menggunakan cat rambut berwarna hitam? Silahkan Teh. Jadi gini ya, mungkin Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ghayru hadza bisyai'in wajtanibus sawad," yang artinya ubahlah uban kalian dengan sesuatu, tapi hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dari hadis tersebut juga sudah dijelaskan ya bahwa Rasulullah tidak menganjurkan kita untuk menyemir rambut atau mengecat rambut dengan warna hitam. Rasulullah SAW juga dahulu kala pernah mengecat rambutnya, menyemir rambutnya dengan daun pacar. Ya, tahu itu daun pacar. Yang warna kekuning-kuningan. Ya, merah-merahan. ya. Kalau daun pacar ya, jadinya warna kuning kan, warna kuning, warna kemerah. Nah, terus ada mungkin yang bertanya, ya alasannya tuh kenapa nggak boleh warna hitam? Karena warna hitam sendiri itu menyerupai ciptaan Allah. Dan segala sesuatu yang menyerupai itu tidak. Dan ini juga hukumnya haram, mengecat rambut dengan warna hitam. Tapi kalau warna lain Boleh dibolehkan saja. dalam. Oke, jadi Unsap Lover, kenapa tidak boleh mengecat rambut warna hitam itu? Karena itu merupakan perbuatan yang meniru ciptaan Allah ya. Jadi Islam membolehkan untuk cat rambut, hanya saja tidak boleh berwarna hitam ya Teh. Oke, jadi begitu ya Unsap Lovers. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaannya, apa boleh ketika puasa diisi dengan kegiatan tidur terus-menerus? Nah, itu gimana nih Teh? Ya, ini kayaknya untuk kaum rebahan ya. Ya, kaum rebahan, kaum mageran kali Kaum ya mageran, Unsap Lovers iya. yang bertanya gitu. Kalau karena tidur mungkin ya, karena malamnya emang sering gadang ya, apalagi yang bagian sahur-sahuran gini. Ya, sekarang bulan Ramadan banyaknya seperti itu. Dan
untuk tidur terusnya itu segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kalau mau tidur secukupnya sajalah, jangan sampai dari sahur sampai buka tidur aja sampai lupa sholatnya, lupa tadarusnya, lupa keutamaan Ramadannya. Sayang benar. Masa dari logikanya aja masa tidur aja. Coba dengan hal-hal yang lebih positif. Atau mau tidur juga nggak apa-apa. Dari misalnya pagi nih, subuh atau sekitar setengah 6 aja tidur. Bangun lagi gitu. Jangan sampai full seharian tidur, itu nggak baik. Ya intinya sesuatu yang berlebihan itu dia. Jadi Unsap Lovers sebisa mungkin kita memanfaatkan momentum bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan kewajiban dan juga sunnahnya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Oke, baik Unsap Lovers, karena semua pertanyaan sudah terjawab ya Teh, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya, eh, jadikan momentum Ramadan ini untuk kita bisa memperbaiki diri terlebih dahulu dengan cara selalu berkegiatan produktif selama bulan Ramadan agar kita bisa menanamkan kebiasaan-kebiasaan produktif ini di bulan-bulan selanjutnya setelah bulan Ramadan. Jadi selalu produktif. Jadi ya seperti itu ya Teh. Dan mungkin saya ucapkan terima kasih banyak ya Teh kepada Teh Sela yang sudah menemani kita pada podcast ini dan sekaligus sebagai narasumber juga yang telah menyempatkan waktunya untuk kita. Dan saya ucapkan kepada seluruh Unsap Lovers dimanapun berada yang sudah menyimak juga. Dan jangan lewatkan episode berikutnya. Dan untuk Unsap Lovers yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan di link yang berada di kolom deskripsi. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next podcast.